niat puasa Ramadan seperti yang ditulis di sini itu nawaitu samaghatin an ada fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafalnya niat. Niat harus dilakukan setiap malam hari selama bulan Ramadan. Niat dilakukan di dalam hati. Tanpa niat dalam hati puasanya tidak sah. Meskipun dilafalkan, tapi kalau tidak niat dalam hati, hanya diucapkan, dilafalkan, maka niatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Adapun mengucapkan, dilafalkan, itu hukumnya sunnah. Sekarang umpama bila ragu dalam niat itu, bila ragu dalam niat, apakah berdampak pada keabsahan puasanya? Kadang-kadang kita kan setelah pagi hari ndek bengi ku wis niat tah durung. Nah, ndek bengi ku aku wis niat tah durung. Terus upamane wis niate iku setelah imsak apa sebelum imsak. Itu berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Nah, ketika ragu-ragu, jika niatnya terjadi sebelum terbitnya fajar ataukah setelahnya, maka tidak sah, karena hukum asalnya ialah tidak terjadinya niat. Kalau ragu, aku ndek bengi wis niat tah durung, ya berarti durung. Kalau keraguannya itu, aku wis niat tapi lehku niat iku ndek bengi iku wis imsak apa durung, berarti sah. Dia sudah yakin niat, hanya saja keraguannya itu pada wis imsak tah durung. Kalau ragu wis niat tah durung, berarti durung, berarti tidak sah. Tapi keraguannya apabila wis niat tapi hanya ragu wis imsak tah durung, berarti wis, hukum asalnya adalah sudah. Kalau keraguannya seperti itu ini saya tambahkan, diterangkan dalam kitab Tuhfatul Muhstan. Walau sakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam yasihha li'annal asla adamu wuku'iha lailan idil aslu fi kulli hadisin takdiruhu fi aqrabi zamanin. Itu kalau keraguannya itu sudah betul-betul niat, tapi keraguannya hanya sudah imsak atau belum, itu berarti hukum asalnya adalah berarti sudah niat sah. Itu kalau keraguan dalam niatnya. Kalau setelah pagi hari, lah dia keraguannya itu sudah niat apa belum. Aku ndek bengi wis niat tah durung, berarti durung. Berarti puasanya ndak sah. Tapi tetap menahan diri sampai 1 hari dan besok mengqadha, tapi tidak boleh makan minum. Kalau keraguannya hanya terletak pada waktunya, sudah yakin niat tapi dia ragu waktunya leng niat dek bengi iku wis imsak tah durung, tapi sudah yakin niat, maka itu sah. Adapun masalah Ramadhana atau Ramadhani, lah di kitab yang saya pegang ini, nenggone kitab keterangan itu memang dibaca kasroh Ramadhani. Tapi apakah kalau dibaca Ramadhana itu berarti tidak sah? Menurut saya tetap sah. Kalau hanya cuman ada yang mengatakan kalau Ramadhana itu kan berarti tidak khusus Ramadan tahun ini. Ada yang mengatakan, tapi juga ada yang mengatakan, loh itu kan wis di takyin nenggone hadhihi sanati kan berarti tahun ini. Kalau menurut saya itu tidak usah diperdebatkan. Kalau hanya salah i'rab saya kira tidak mempengaruhi keabsahannya. Tapi lebih baiknya kita baca Ramadhani. Itu pun memang diperdebatkan itu.
diperdebatkan antara kiai, diperdebatkan, tapi menurut saya dibaca Ramadhani aja. Dan niat itu harus ditakyin, seperti halnya sholat takyin. Nawa itu sama goten an ada fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati, harus takyin. Mergo padha karo sholat itu pun harus takyin. Sholli fardhu dhuhri, sholli fardhul asri, tidak boleh hanya nawa itu sama goten. Akhir sesuk aku niat poso sesuk, posone poso apa? Nah, belum jelas. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu tadi sudah masalah niat sudah. Menghindari perkara yang membatalkan puasa, kecuali jika lupa atau dipaksa atau karena kebodohan yang ditolerir oleh syariat atau disebut dengan jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur atau kebodohan ditolerir oleh syariat ada dua: hidup jauh dari ulama baru masuk Islam. Kebodohan yang dimaafkan itu hanya dua, yaitu hidup jauh dari ulama baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam terus batasannya ini tidak disebutkan di sini. Jauh dari ulama iku batasane iku sepiro. Ini belum ada penjelasan di sini. Batasan orang disebut jauh dari ulama itu ukurannya bukan masafatul qasri. Ukuran jauh dari ulama itu bukan masafatul qasri, tapi itu dihitung, yaitu dikategorikan jauh dari ulama itu kesulitan dan kesulitannya menjangkau kepada ulama, kesulitan nenggone ulama iku, dan resiko yang didapat apabila dia datang di tempat ulama itu, bukan masafatul qasrinya, jauhnya berapa kilo, bukan. Nah itu disebutkan nenggone kitab Kasifatus Saja, disebutkan nenggone Kasifatus Saja, wal muradu bil ulama ihuna al alimuna bihadal hukmi. Wal muradu bil ba'idi ayyakuna bihaitsu law sa'alit ta'allumi lasaqqa alaihi dzalika masaqqatan syadidatan ka khaufin aw adami zatin wa diya iman talzamuhu nafaqatuhum aw nahwa dzalika. Iku kategori orang itu jauh dari ulama itu bukan jauhnya berapa kilo, tapi kesulitan untuk menjangkau nenggone ulama iku, utawa dampaknya upamane ditinggal nenggone lunga ngaji masalah bab iki iku sangune ya dak ana, tur duwe tanggungan keluarga yang harus dinafakoi, nek ditinggal mergo nggone adoh, jangkauane suwe, sing ditinggal keluargane iku nafakohe ya kacau. Itu adalah masuk kategori dalam jauh dari ulama. Tapi kalau di daerah Kudus itu ndak ada alasan itu jauh dari ulama, ndak ada nek ning Kudus iki. Mergo saiki gampang kabeh, nek endi-endi desa ya kiai ana, jangkauane ya gampang, jadi tidak termasuk apa iku jahil ma'dzur. Kok upamane ana wong bodoh
bodoh nok daerah Kudus iki ndekne bodoh ndak ngerti hukum asalah poso. Iku nek ndekne ning Islam mulai cilik, apa iku termasuk jahil makdzur? Ndak, mergo iku mblubuh. Mblubuh itu tidak termasuk jahil makdzur. Nek mblubuh itu tidak termasuk jahil makdzur. Yang selanjutnya baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Nek baru masuk Islam mu'alaf dah dimaklumi karena waktunya dia belum sempat untuk belajar. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke dalam tubuh seperti mulut, hidung, telinga, dan 2 lubang kubul dubur dengan sengaja. Mengetahui keharamannya dan atas kehendak sendiri. Namun jika dalam keadaan lupa, tidak mengetahui keharamannya karena bodoh yang ditolerir atau karena dipaksa, maka puasanya tetap sah. Membatalkan itu kalau dia kehendak sendiri, tapi kalau tidak kehendak sendiri karena dipaksa atau tidak sengaja, maka itu puasanya tetap sah. Kayak suntik, kayak imunisasi, kayak vaksin, itu kan wis diputuske memang tidak membatalkan puasa. Nek mata itu ndak termasuk lubang sing terbuka dari ndak. Yang kedua, murtad. Hal-hal yang membatalkan puasa murtad, yakni keluar dari Islam baik dengan niat dalam hati, perkataan, perbuatan, walaupun perbuatan murtad tersebut sekejap saja. Meskipun murtad iku sediluk terus balik masuk Islam lagi, syahadat lagi, maka itu tetap membatalkan puasa. 3. Haid, nifas, dan melahirkan sekalipun sebentar. Gila meskipun sebentar. Pingsan dan mabuk tidak disengaja sehari penuh. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, puasanya tetap sah. Orang yang pingsan dan mabuknya tidak disengaja sehari penuh iku dadine batal. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, puasanya tetap sah. Nek leng pingsan semaput kok sehari penuh, iku membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sehari penuh, meskipun sebentar ada kesadarannya, iku puasanya tetap sah. 6. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Kira-kira ono bersetubuh yang tidak sengaja? Sing ora jarak ku kira-kira ono ta ora? Ora ngerti yo ditubuh lijan.